Nama saya Zhang Qidong. Saya hanyalah seorang karyawan biasa. Sampai suatu hari, saya secara tidak sengaja mendapatkan kekuatan super. Cukup dengan berbicara 3 kalimat dengan seseorang, orang itu akan jatuh cinta padaku. Saya pikir saya akan mencapai puncak kesuksesan. Tapi ternyata, saya tanpa sadar terlibat dalam konspirasi besar. Selamat datang kalian. Bos Huang, akhirnya kau datang. Kami sudah lama mencarimu. Lau Huang urus bisnis dulu. Bos Huang datang tepat waktu ya. Tentu saja. Hari ini, saya akan membersihkan kalian semua yang melanggar hukum. Kau masih berani bicara begitu? Dia adalah putra Yan Si Chang. Diam, kau tidak pantas menyebut namanya. Di sekitar sini, saya sudah menanam banyak bom. Cukup dengan menekan tombol. Semua orang di sini akan lenyap bersamaku. Yan Xiu, apa yang kau inginkan? Bos Huang, mari kita bermain game. Lalu apa yang kau inginkan? Yan Su, kau. Bagaimana istri dan anakmu sekarang ada di tanganku? Jika kau menyentuhku sedikit saja, aku akan membalas 100 kali lipat. Kau memang berani. Sama-sama. Suruh orangmu mundur. Kau maju ke sini. Aku akan membuatmu menderita. Aku akan membuatmu merasakan. Apa itu? Rasa kehilangan orang yang dicintai. 6, 5, 4. Cepat selamatkan istri dan anakku. Yulin, matilah kau. Yulin. Yulin, cepat panggil ambulans. Liu Yuan Yuan. Liu Yuan Yuan, aku mencintaimu. Otakmu kebanjiran air ya? Kalau terus begini aku bakal lapor polisi. Yuan Yuan, akhirnya kamu keluar. Aku tahu kamu masih sayang sama aku. Aku gak bakal nyerah. Kamu aja gak pernah lihat diri sendiri. Kayak kodok pengen makan angsa, kamu pantas gak? Pakai apa kamu sayang sama aku? Pakai mulut doang. Qidong, gimana kalau udahan aja? Kamu lihat kan udah kayak gini. Cinta itu harus ada harga dirinya. Lalu harga diri cowoknya mana? Kamu gak ngerti. Ayo ikut aku ke atas. Aku gak bakal nyerah. Serius kamu gak takut dia lapor polisi? Aku kasih tahu ya, cewek ini mulutnya pedas tapi hatinya lembut. Nanti kalau dia ketemu aku, pasti langsung jatuh cinta. Siapa sih ini? Sayang, jangan marah, dia cuma orang bodoh. Setiap hari bikin kesal. Kayak perangko nempel terus gak bisa lepas. Udah deh, lain kali aku tunjukin lagi. Aduh Qidong, jangan. Gak ada masalah kok, gak usah khawatir. Cuma putus cinta doang. Nanti aku traktir kamu jajan. Apa aku bakal sendirian selamanya? Aduh, jangan minder dong. Kamu kan baru gagal. Sekali, 2 kali, 3 kali. Qidong mau kemana? Jangan-jangan mau bunuh diri. Aku kayak gituan ya? Iya, kamu kan takut mati. Badan kamu basah semua. Tunggu aku beli tisu dulu. Jangan kemana-mana ya. Jangan bunuh diri. Kamu gak bakal sendirian selamanya. Orang ini bisa dengar isi hatiku ya? Aku gak dengar. Kamu siapa? Nama kamu Zhang Qidong. Umur 26 tahun. Aku benarkan. Oh. Jangan-jangan kamu dukun besar. Apa kamu sudah merasakan pahitnya hidup sendiri? Sampai sekarang belum menemukan orang yang bisa diandalkan seumur hidup. Haha, benar-benar Master. Master bisa bantu aku ramal jodoh. Jodoh jangan diramal. Aku punya satu pil. Pil ini namanya cinta sampai hati lelah. Asal minum pil ini,
Bicara 3 kalimat saja orang akan jatuh cinta padamu. Benarkah? Tentu saja. Aku belum selesai bicara kamu sudah makan. Master, kamu tidak mengerti. Hidup tanpa cinta seperti kami. Sangat menyakitkan. Tapi ngomong-ngomong, rasa pil ini. Zhang Qidong, kamu terlalu terburu-buru. Tapi begini juga bagus. Nikmati saja perjalanan cintamu. Ai Qidong Qidong. Hei, kamu tidur di sini. Kamu tidak takut masuk angin. Master tadi mana? Master apa? Yang tadi pakai kacamata hitam. Bawa tongkat dan kasih aku pil tadi. Tidur sampai linglung ya. Ah. Mungkin itu mimpiku. Dong dong. Makan kering-kering. Ngapain kamu jorok? Aku sayang kamu. Ah, kamu jorok, kamu demam ya? Asal minum pil ini. Bicara 3 kalimat saja orang akan jatuh cinta padamu. Jangan-jangan kamu jatuh cinta padaku. Ah, ya ampun. Itu benar-benar tidak bisa. Aku harus membuktikan lagi. Convenience store di mana? Di sana kamu mau beli apa aku yang beliin. Enggak. Aku sendiri yang pergi. Wah, sangat bertanggung jawab. Ah, apa minuman termahal di toko kalian? Tidak bisa lihat sendiri ya. Sikapmu sangat buruk. Siapa yang mau melaporkanmu? Mau beli-beli tidak mau beli pergi. Di sini pura-pura kaya. Ah, sikapmu sangat buruk. Tunggu saja bangkrut. Maaf Tuan, tadi sikap saya kurang baik. Ternyata benar-benar ada efeknya. Sekarang akan menjadi seorang playboy hebat. Tuan mau air mineral atau soda? Atau segelas air pelupa saya? Saya ingin segelas air dewa kebahagiaan. Kamu jahat sekali. Ayah pergi dulu, Bay. Kamu mau kemana? Saya mau mencari air dewa kebahagiaan saya. Si brengsek itu setiap hari mengganggu saya. Sungguh tidak mengerti. Bagaimana bisa ada orang yang sangat menjengkelkan di dunia ini? Kuncinya adalah dia miskin dan jelek tapi merasa diri baik. Orang seperti dia adalah sampah masyarakat. Saya akan memukulnya setiap kali bertemu. Tenang, saya akan melindungimu. Opa, kamu baik sekali. Ya, saya memang sampah itu. Tapi setidaknya saya tidak membicarakan orang lain di belakang. Kamu mau dipukul ya? Ada apa-apa yang saya katakan salah? Coba katakan sekali lagi. Coba ya, coba. Kamu benar sekali sayang. Sudah muak dengan kamu si gila ini. Setiap hari menganggap diri sendiri apa? Menganggap diri sendiri seperti Lin Silin. Kamu lebih baik. Tampak sangat lucu dan aman. Kamu sakit ya? Salah minum obat. Awas saya pukul kamu kalau masih marah. Apa sih yang kamu berikan padanya? Diam kamu. Saya benar-benar akan memukulmu. Yuan. Sayang, kamu mau kemana? Dia tidak akan mengganggu saya kan? Aku pulang ya. Bawa aku ikut dong. Bawa aku ikut dong. Ayo ke sana. Ini terlalu indah. Tanganmu juga wangi. Terima kasih ya. Aku duluan ya. Kenapa aku nggak ngomong sama dia ya? Halo Bos Kuan. Kejayaan Hiechi, siapa yang bertanggung jawab atas proyek ini? Bikin kayak gini mau tunjukin ke siapa? Nggak mau kerja lagi ya?
Pemimpin proyek sekarang ke kantorku. Sekarang juga. Aku ke toilet dulu. Segera kembali. Kidong tunggu sebentar. Aku. Ya kamu. Nanti ikut aku masuk. Kita satu tim. Proyekku adalah proyekmu. Ah, Cepat balik sini. Proyek ini memang Kidong nggak beres. Ini nggak beres aja ya? Kamu bikin kayak mau tunjukin ke siapa? Ini kesalahanku karena nggak awasi dengan baik. ini bukan salahku. Itu salahku ya? Kamu ngomong sama atasan gimana sih? Kamu masih mau kerja nggak? Kenapa perusahaan ngasih makan orang kayak gini? Huang Xin, Bos Guan, proyek ini bukan aku yang bikin. aku yang bikin ya? Kenapa kamu masih berkilah? Sudah-sudah kamu cepat keluar. Bos Guan. Tunggu sebentar. Kembali. Barusan kamu kayaknya mau ngomong ya? Bos Guan anak ini mau cari alasan lagi. Diam, aku suruh kamu ngomong ya. Kamu bilang Bos Guan proyek ini memang bukan aku yang bikin. Semua ini untuk monopoli. Semua prestasi ini berkat ketua timku Huang Xin yang mengurusnya. Sang Kidong, kamu fitnah. Aku izinkan kamu bicara. Lanjutkan saja. Huang Xin ini semua prestasi dia ambil sendiri. Semua kesalahan dia lempar ke kita yang di bawah. Itulah kenapa anggota grup kita cepat pergi. Bos Guan sebenarnya aku. Aku heran kamu masih senior di perusahaan. Kamu begitu saja menindas junior. Bos Guan, jangan dengarkan dia ngomong sembarangan. Dia sekarang panik dan nyerang orang seenaknya. Aku pikir kamu yang panik dan nyerang orang. Baiklah. Karena kamu suka menindas junior. Dari hari ini, biarkan dia jadi ketua grup. Kamu jadi anggota grup. Bos Guan dengar penjelasanku. Kyoya, Bos Guan, keluar. Kembali, aku ada yang mau bilang. Jangan-jangan dia juga suka sama aku. Macan betina ini. Ada apa? Kidong, kemarilah. Lebih dekat. Kidong sudah berapa lama di perusahaan? Hampir setahun. Setahun. Kenapa aku tidak pernah menyadari kamu? Kehadiranmu terlalu rendah. Bos Guan, mungkin kerjaku kurang menonjol. Kamu tadi sangat hebat. Apa yang kurang menonjol? Pasti Huang Xin yang menyembunyikanmu. Terima kasih Bos Guan, aku akan lebih berusaha. Di kantor usaha saja tidak cukup. Kamu harus pandai bergaul. Temani bos minum teh. Main golf. Ngomong-ngomong, Baik, aku akan belajar. kalau begitu setelah pulang kantor nanti kita ketemu di restoran Haitian. Ah, Kenapa tidak mau? tidak. Kalau begitu Bos Guan, aku pergi dulu. Bos, tadi aku salah. Anda jangan ingat, kesalahan kesal. Aduh, dia bunglon ya. Berubah cepat banget. Jangan-jangan dia jatuh cinta sama aku. Enggak. Aku cuma ngomong 2 kata sama dia. Silakan minum teh. Mau makan apa? Pesan aja. Aku terserah. Bos Guan, silakan Anda yang pilih. Kok nggak punya pendirian sih? Pesan 1 kerang kukus. Oke. Ini enak. Tambahin ini. Apa aku punya 1 botol Lafite ya? Iya. Buka aja. Oke. Jangan-jangan dia mau mabokin aku. Terus ngapain aku ya? Dong. Punya pacar belum? Belum. Wah, bagus dong. Jangan malu-malu dong. Kamu kan cowok. Kita harus lebih aktif. Bos Guan. Ada yang lihat.
Biarin aja. Kamu kan cowok, ngapain peduli sama pandangan orang? Aduh bos Guan, aku mau ke toilet. Kamu nggak apa-apa. Gak apa-apa. Oke, cepet balik ya. Eh, kok kamu? Dong kecil. Lagi ngapain? Aku. Gak apa-apa. Bos Guan. Kan udah bilang panggil aku Zizi. Dia siapa? Gak kenal. Nggak kenal kok, lama-lama ngeliatin dia. Apa aku tidak cantik? Cantik sekali Kak Zizi. Cepetan, makanannya sudah dihidangkan. Dong. Ayo kita bersulang. Baik, terima kasih Bos Guan. Kenapa dipanggil Bos Guan lagi? Kalau dipanggil begitu lagi gajinya dipotong loh. Ah. Baik Kak Zizi. Ah. Kenapa kamu selalu melamun? Bos Guan, tidak. Zizi. Aku mau pulang dulu. Pulang? Ini terlalu cepat. Jangan-jangan kamu mau ajak aku ke rumahmu. Ah, tidak. Perutku sakit, aku harus pulang. Ah, aku antar kamu. Ah, tidak usah. Om, tolong dong. Om, tolong dong. Cepat naik. Terima kasih ya. Sama-sama. Kamu bisa bantu aku? Boleh. Bisakah kamu pinjamkan aku sedikit uang? Baiklah. Kenapa tiba-tiba aku melihatmu? Tidak, bukan kenal. Tapi seperti cinta pada pandangan pertama. Tapi, di aku sudah tidak ada uang. Kamu ikut aku pulang saja. Baiklah. Om, ke perumahan indah. Masuklah. Rumahku agak berantak, kamu duduk dulu. Agak berantak. Aku belum tahu namamu. Namaku Sang Kidong. Panggil saja Kidong. Namaku Yulin. Namamu bagus sekali. Bisa ambilkan aku air minum? Botol air ini belum dibuka. Ayo. Kenapa mereka mengejarmu? Apa karena utang? Semakin sedikit kamu tahu tentangku semakin baik. Kalau begitu, kamu punya orang yang kamu suka. Sebelum bertemu denganmu, tidak ada. Kalian siapa? Cepat turun. Sudah mati. Wah, masih hidup. Kamu benar-benar sudah cukup hidup. Ayo. Lemparkan ke laut. Dia itu yang membawamu lari ke sana kemari. Habiskan saja. Lepaskan dia. Kamu sampai mau
bicara denganku. Aku tidak kenal dia, hanya bertemu di jalan. Tidak masalah. Asal kamu menurut. Tidak ada yang tidak bisa dilakukan. Lepaskan. Ingat. Semua yang terjadi hari ini. Jangan sampai bocor. Kalau ada satu kata yang bocor, kamu tahu akibatnya. Pergi. Kamu juga lepaskan dia. Kamu bicara denganku. Tolong lepaskan dia. Kalian kan tidak kenal. Menarik bawa pergi. Bukannya kamu bilang akan melepaskannya. Ah, kamu lucu sekali. Aku tidak bilang tidak akan melepaskannya. Hanya saja sebelum melepaskannya, aku ingin menjamunya dengan baik. Bawa pergi. Ah, Bersihkan dan tunggu. apakah? Kali ini benar-benar harus menyerahkan diri padanya. Apakah bos preman juga suka begini? Tidak. Aku tidak bisa tinggal di sini lagi. Kalau tetap di sini, aku bakal hancur. Mas, aku benar-benar jelek dan tidak suka mandi. Lagi pula aku punya bau ketiak, coba deh cium. Aku suka yang ada baunya. Kalau gitu aku juga punya penyakit. Jangan sampai menular ke kamu. Aku juga punya. Mas, kamu benar-benar niat sama aku ya? Masa iya tidak? Sudahlah. Tidak peduli lagi, ayo. Kamu. Apakah kamu punya kemampuan khusus? Bagaimana kamu tahu? Kalau tidak, kenapa aku jatuh cinta padamu? Katakanlah. Bagaimana kamu mendapatkan kemampuan ini? Aku. Dari lahir sudah punya. Kalau kamu berani bohong padaku, konsekuensinya kamu tahu. Mas Wu, aku benar-benar tidak bohong. Sejak kecil aku sudah seperti ini. Asal bicara dengan orang, dia langsung jatuh cinta padaku. Kalau gitu kamu jadi playboy dong. Tidak juga. Setelah mereka jatuh cinta padaku, tahu aku cuma orang miskin. Mereka tidak mau main sama aku lagi. Aku juga bingung. Kamu bantu aku ya. Aku akan membuatmu tidak lagi jadi orang miskin. Pakai kemampuan khususmu. Bantu aku urus seseorang. Imbalannya tidak akan ketinggalan. Masuklah. Yulin. Kok kamu bisa datang? Dia tidak apa-apakan. Tidak. Dia melepas aku. Tapi aku khawatir jadi datang melihatmu. Cepat pergi. Di sini sangat berbahaya. Tapi, Kamu janji apa sama dia? Yansu itu orangnya licik. Kamu jangan percaya sama dia. aku takut kalau aku nggak janji sama mereka. Mereka bakal menyakitimu. Mereka nggak bakal ngapa-ngapain aku. Kamu cari kesempatan lari aja. Tapi, aku nggak bisa. Bawa ini. Nanti ada cewek yang makan di sini. Tugas kamu adalah menggoda dia. Hah, Hah, apa? dia siapa? Ini bukan urusan kamu. Kamu nanti dengerin aku. Lakuin aja. Dan jangan coba-coba main-main. Di dalam itu semua orangku. Aku tahu semua gerak-gerik kamu. Oke. Itu ceweknya. Tugas kamu adalah menggoda dia. Bikin dia jatuh cinta sama kamu. Oke. Aduh, aku telat. Kita makan siang apa hari ini? Sangki dong, Bos Guan. kamu kenapa di sini? Aku sakit perut, Bos Guan. Aku lupa bilang sama kamu. Sakit perut. Kenapa?
Aku cek apa kemarin makan yang nggak benar. Sakit di mana di sini? Sakit. Ini bos aku. Gak ada cara. Cepat usir dia. Kamu cari cara usir cewek gila itu. Bos Guan. Bukannya aku udah bilang sama kamu. Di kantor. Panggil aku Bos Guan. Di luar kerja. Panggil aku Zhizhi. Oke. Panggil dong Shishi. Sang Kidong. Kamu akhirnya muncul juga dasar bajingan. Siapa ini? Kamu lupa sama utang muka aku. Ah iya. Aduh aku belum ada uang buat bayar sekarang. Kalau hari ini kamu gak bayar. Hari ini kamu gak pulang hidup-hidup. Dia utang berapa sama kamu? Orang luar minggir. Bos Guan kamu cepetan pergi. Mereka itu preman. Kita gak bakalan kuat. Preman atau polisi? Pas aku masih jagoan di dunia hitam, kalian masih pakai popok. Dasar kamu. Bilang. Utang berapa? 1 juta. Bunganya numpuk. Gak ada lagi kan? Jangan sok jago. Cepetan pergi dari sini. Aku yang urus. Aduh. Bos Guan jangan ikut campur. Kamu cepetan pulang aja. Cewek ini susah banget dihadapin. Gimana nih? Ikat dia ke mobil. Bisa kamu keluar ngobrol sama aku. Ayo. Bos kita mau ketemu sama kamu. Ayo. Minggir. Apaan sih kamu ngapain? Siapa kamu? Bukannya kamu mau uang. Berapa yang kamu mau aku bayar deh? Kenapa sih sampai harus ikat orang? Diam. Sang Kidong. Masalah selesai, lanjutkan. Kamu Zhang Miao kan? Ya, halo kamu siapa? Aku teman sekelasmu waktu SD. Aku dari kecil di luar negeri. Ah aku baru saja bercanda. Apa kita sebelumnya pernah kenal? Kenapa harus kenal dulu? Sekarang kan sudah kenal. Miao ini orang kampungan dari mana? Kok gaya berpakaiannya begitu kampungan? Kampungan? Aku rasa lucu. Minta nomor kontaknya. Boleh aku minta nomor kontakmu? Boleh, jangan Miao. Jangan-jangan dia orang jahat. Lihat dia kelihatan bodoh, kayaknya bukan orang jahat. Baik. Nanti kita kontak lagi. Oke, Kamu yang jahat. Aku sudah dapat nomornya. Sudah kan? tolong aku Zhang Qidong. Kalau kamu terus ribut nanti aku lempar kamu ke laut untuk jadi makanan ikan. Mobil. Aku mau tanya. Apa kamu pernah suka sama aku? Tentu. Tapi ini tidak ada hubungannya dengan bosku. Bisakah kamu melepaskannya ya? Menurutmu mungkin. Zhang Qidong? Apa yang sebenarnya terjadi? Kamu dan orang itu apa hubungannya? Dia bilang suka sama kamu kenapa? Apa kalian sedang melakukan transaksi? Bilang. Apa kalian sedang melakukan transaksi? Bilang. Bos Guan bisakah kamu tanya satu persatu? Kamu siapa sebenarnya? Aku Zhang Qidong. Bukan maksudku identitas aslimu. Apa kamu agen rahasia atau mata-mata? Bukan. Aku jujur sama kamu. Aku makan pil cinta yang bikin aku tergila-gila. Dan setiap aku ngomong pasti ada yang jatuh cinta sama aku. Terus aku ngejar cewek namanya Yulin. Terus aku sama Yulin dibawa ke sini. Terus dia lagi. Enggak. Jangan cuma ngomong doang. Aku cuma mau nanya 2 hal. Kenapa kamu di sini? Sama kamu kenal sama orang tadi. Aku juga nggak tahu, aku juga baru kemarin dibawa ke sini. Mereka ancam aku buat minta nomor cewek itu. Kenapa kamu? Ah kamu masih belum ngerti ya? Aku makan pil cinta yang bikin aku tergila-gila. Terus aku nyelamatin cewek namanya Yulin. Zhang Qidong? Walaupun aku
Sedikit-sedikit suka sama kamu tapi nggak mungkin kamu mau sama aku kan? Aku beneran. Ah, udah. Yulin. SST. Kamu kok datang? Kamu kok belum pergi? Aku nggak bisa kabur. Aku juga nggak tega ninggalin kamu. Eh. Ngomong ya ngomong, jangan pegang-pegang gitu. Wah, bukan cewek kemarin itu ya? Halo. Dia juga dibawa ke sini. Gimana sih? Jangan-jangan kita dijual ke Asia Tenggara buat diambil ginjalnya. Nggak. Mereka mau pakai Zhang Qidong buat nipu Zhang Miao. Zhang Miao. Siapa sih Zhang Miao ini? Zhang Miao itu pacarnya chairman grup Zantian, Huang Yucheng. Selingkuhan dong? Tapi kenapa mau nipu dia? Karena katanya di rekening bank Swiss Huang Yucheng ada deposit miliaran. Sebanyak itu? Karena ada kabar bahwa rekening bank Huang Yucheng ada deposit puluhan miliar. Sebanyak itu? Lalu kenapa dia yang ditunjuk? Saya juga tidak tahu. Aduh, aku jujur sama kalian berdua. Aku bilang jangan salahkan aku ya. Bilang. Aku makan pil yang diberikan oleh seorang master. Pil cinta sampai hati hancur. Asalkan aku ngobrol 3 kalimat dengan seseorang, orang itu akan jatuh cinta padaku. Ah. Kamu ini Zhang Qidong? Jahat banget, makanya kamu bikin aku deg-degan. Apa kamu juga kena? Kamu ini Zhang Qidong? Aku baru sadar. Dari mana kamu belajar ilmu sihir? Buat mengganggu gadis baik-baik. Kan kamu bilang tidak akan menyalahkanku. Kamu bilang kalau ngobrol 3 kalimat dengan orang lain, orang itu akan jatuh cinta padamu. Ya. Tapi, aku tidak tahu bagaimana membuat mereka tidak jatuh cinta lagi. Aduh, aku ada ide. Biar kita bisa kabur dulu. Apa idenya? Ya gini-gini dulu. Hey bro, Apa? jaga. Langsung bilang aja. Muda-muda udah panas banget. Bantuin aku redain dong. Aduh, ngomong apa sih? Ajak aku jalan-jalan dong. Ayo. Jangan gerak. Keluarannya di mana? Dari depan belok. Makasih. Mau kabur ya? Ini sih bukan. Kita cuma mau keluar cari udara segar. Kamu lucu juga. Bukan belajar dari Bapak. Kalau Bapak bisa bercanda gini, mari kita minum bareng. Oke, tapi lain kali aja ya hari ini. Kayaknya gak bisa. Kita janji ya. Aku tahu rumahmu. Kalau kamu gak datang ke aku yang datang ke kamu. Deal. Kita pergi dulu. Tunggu. Cium dong. Minta mobil sama dia. Bisa minta mobilnya. Tentu saja bisa. Haha. Terima kasih ya. Malah cium dia 2 kali. Pantas aja. Sekarang gimana? Rumahku gak bisa didatangi. Mereka semua tahu rumahku. Gimana kalau kita lapor polisi? Lapor apa? Kamu pikir siapa yang percaya? Kenapa gak percaya? Kamu bilang sama Om polisi. Om, aku makan pil cinta sampai sakit hati. Gila ya? Terus gimana menurutmu? Menurutku sih. Nanti kita lihat situasinya dulu. Boleh? Aku ikutin kamu. Ayo semua masuk. Aku juga udah lama gak pulang. Gak tahu gimana kondisi rumah sekarang. Apa semua udah capek? Gimana kalau kita istirahat dulu?
Yulin, kamu tidur di kamar ini ya? Dong, kamu tidur di sebelah sana gimana? Ah, Oh, kamu ya? kukira kamu udah tidur takut ganggu. Oke, aku baru aja selesai merapikan tempat tidur. Ada apa? Ada keperluan? Nggak ada apa-apa. Aku cuma mau minta maaf sama kamu. Aku bikin kamu suka sama aku. Ah, nggak apa-apa, kamu juga nggak sengaja. Aku sengaja. Sejak pertama kali aku ketemu kamu, aku langsung jatuh cinta. Tapi setelah kejadian beberapa hari ini, aku sadar kalau kamu lagi dalam bahaya. Aku jadi khawatir banget. Jadi, kamu ada perasaan sama aku nggak? Zhang Qidong, kamu tenang dulu. Aku nggak tahu apakah aku sekarang suka sama kamu. Itu beneran suka sama kamu. Atau efek obatnya. Oke. Aku mau nunggu kamu, sampai kamu bisa mikir jernih. Yulin, Jangan ketok-ketok, orangnya nggak ada. Bos Guan, kamu tahu Yulin di mana nggak? Malam-malam gini kangen orang. Kita kan baru aja lolos dari bahaya. Saling jaga aja. Kayaknya kamu suka sama dia ya? Kodok pingin makan angsa. Pengen tahu dia di mana nggak? Dia di mana? Sekarang di seluruh dunia. Kayaknya cuma aku yang tahu Yulin di mana. Kalau gitu kasih tahu aku. Aku bisa kasih tahu kamu. Tapi kamu harus bantu aku satu hal. Kamu lagi-lagi. Kamu mau ketemu dia nggak? Oke, aku harus ngapain? Bawa barang-barangmu, ikut aku balik ke kantor. Flash disk. Kamu ke lantai 16. Kasih file ini ke Bos Lee. Ingat, kamu harus bikin dia jatuh cinta sama kamu. Bos Guan, masalah cinta yang aku bikin sudah kebanyakan. Mau ketemu Yulin nggak? Oke. Bos Lee, file Anda. Taruh di sana aja. Bos Lee, mau minum kopi nggak? Saya akan menuangkan segelas untukmu. Tidak usah. Kamu siapa? Saya. Xiao Zhang dari Departemen Proyek C. Aduh, di bawah Guan Zizi, ada orang yang begitu baik hati ya. Jangan dibicarakan lagi. Di bawah Guan Zizi, bekerja itu sangat menyedihkan. Aduh, saya sudah tidak tahan lagi. Cepat ceritakan bagaimana dia memperlakukanmu. Hei, sifat Bos Guan. Seharian memarahi orang tidak hanya itu, selalu membuat kami kesulitan. Dan dia kalau sedang tidak mood. Kami yang di bawahnya, apapun yang dilakukan pasti salah. Guan Zizi ini, terhadap lawan tidak ada batasnya, sudah biasa. Tidak menyangka terhadap kalian yang di bawahnya. Juga begitu kejam ya. Siapa bilang tidak? Begini, kamu di bawah Guan Zizi. Jadi marah-marah untukku. Saya akan memberikanmu beberapa keuntungan. Kalau ada masalah, saya yang menjaminmu. Bagaimana menurutmu? Mata-mata. Bos Lee, sejujurnya. Sebenarnya saya sudah lama mengagumimu, baru datang menemui Anda. Saya mengerti. Anak muda sepertimu. Saya juga suka. Tapi, saya langsung mengambil orang dari Guan Zizi. Tidak baik. Lalu bagaimana? Bos Lee. Aduh, selesai. Kalau Bos Guan tahu saya di sini, saya hancur. Cepat sembunyi di belakang. Bos Lee. Bos Lee sedang apa di dalam? Kenapa lama sekali baru buka pintu? Tidak apa-apa. Jangan rapat ya. Cepat pergi. Cepat pergi. Kok kamu keluar? Ada yang lihat nggak? Nggak ada. Bagus deh, nanti ketemu lagi kalau ada waktu.
Gimana? Dapat nggak? Kamu kasih tahu dulu Yulin di mana. Masa sih? Kita susah-susah kabur. Dia sendiri yang bilang. Dia tahu betul sama Yansu. Pasti nggak bakal lepasin Hangki dong. Jadi, dia balik lagi buat tanggung semua ini. Cepetan kasih. Aduh, jam kerja ngapain balik kerja? Aku nggak mau. Aku mau nyari Yulin. Jangan bodoh deh. Emang kamu mau mati? Kamu gini, aku cariin tempat dulu. Kamu tinggal dulu 2 hari. Ngumpet dulu bentar. Aku nggak mau. Nggak ada cinta lagi. Kemana-mana sama aja. Siapa? Aku. Dong dong. Dong dong kamu kemana aja 2 hari ini? Kangen banget. Jangan manja-manja. Ngapain aja sih? Kamu punya HP nggak dipakai? Pinin 1. HP. Kok HP kamu bisa hilang? Aku ada masalah. Jangan ikut campur. Aku mau nyari orang. Nyari orang. Iya. Itu bisa pinjam uang lagi nggak? Kamu kenapa sih dong dong? Sudahlah. Mending kamu ikut sama aku aja. Ayo, kamu ikut sama aku. Mengintip ya? Kan aku udah muncul. Kamu gak sembunyi-sembunyi ya? Aduh. Hubungan kita kayak gini. Masih perlu sembunyi apa? Aku nungguin kamu lama banget. Kamu ngaco. Aku gak percaya. Cintaku padamu sejati. Omongan pria cuma tipu-tipu. Kamu mau buat aku? Ini. Lihat dong. Aku bisa buat kamu. Bapakku aja bisa. Oke. Kalau gitu bawa aku pulang. Ayo. Aku balik. Sobat. Kamu kangen gak? Aduh. Terima kasih semuanya. Dengan dukungan kalian aku tenang. Kali ini kita demi cinta, mengkhianatinya. Oke ngomong-ngomong. Aku belum tahu, teman lamaku Yulin di mana? Sejak kalian kabur dulu, kita gak pernah lihat dia lagi. Dikunci di kamar ya. Mungkin. Hal penting biasanya. Oke. Temui dia. Biar dia tahu sekarang siapa yang berkuasa. Ayo. Xiaoqi kalian tunggu di depan. Nanti aku teriak minta bantuan. Langsung masuk dan tangkap Yansu. Datang. Wah. Bagaimana kamu tahu? Yulin ada di mana? Yulin kamu panggil begitu mesra. Kamu tidak takut aku cemburu. Sang pecinta besarku. Jangan banyak bicara, serahkan Yulin padaku. Kalau tidak aku akan membuatmu menderita. Hei, kamu ini tidak melihat peti mati. Datanglah orang. Wah, kenapa sedang bermain opera? Apa yang terjadi? Biarkan aku mengajarimu cara bermain. Masuklah semua. Kidong. Apa yang terjadi? Wah kamu pikir pria. Benar-benar peduli tentang cinta. Bagaimana bermain drama senang tidak? Senang. Wah, Karena kamu sudah kembali sendiri. Maka aku lebih mudah. baik aku bisa tinggal. Bisakah kamu melepaskan Yulin? Aku sama sekali tidak tahu. Yulin ada di mana? Yulin benar-benar belum kembali. Kamu pikir aku punya kebutuhan untuk menipumu? Orang ini benar-benar menipuku. Wah. Wah sebenarnya aku juga ditipu. Wah bagaimana kalau kamu melepaskanku? Batuk. Kamu benar-benar suka bercanda. Pekerjaanmu belum selesai. Bisakah kamu melepaskan temanku? Temanmu mengurungnya. Wah Xiaoqi. Cidong tolong aku. Kidong. Besok pagi mulai kerja.
Wah, kamu. Wah, kebetulan. Wah, kebetulan ya. Kamu juga jalan-jalan. Aku baru saja jalan-jalan pulang. Aku juga sering jalan-jalan. Tapi ini pertama kalinya aku melihatmu. Iya, aku lebih suka di rumah. Jadi aku keluar jalan-jalan. Kamu biasanya sendirian. Pacar kamu mana? Bukan. Sebenarnya, aku juga tidak tahu di hatinya. Dianggap apa? Kalian pria itu tidak mengerti cinta ya? Tentu saja tidak. Mungkin pria dan pria itu pikirannya beda. Kamu gimana, sudah menikah? Belum tapi. Aku sudah punya orang yang kusuka. Siapa? Dia. Dekat denganku. Masuklah. Wah. Rumahmu kaya sekali. Wah. Masalah ini kan suka sama suka. Kamu bisa kamu yang lakukan. Kamu ngomong apa sih? Tidak apa-apa, aku bilang rumahmu kaya sekali. Lumayanlah, ini juga bukan rumahku. Duduklah. Kamu mau minum apa? Aku terserah. Air putih saja. Oke. Sini. Maaf. Aduh. Aduh, basah semua. Kalau begitu kamu ke kamar mandi ganti baju dulu. Aduh, ini tidak baik. Tidak apa-apa. Aku akan mencarikanmu baju ganti yang baru. Oh, oke. Aduh, biarkan aku sendiri. Aduh, apa yang harus aku lakukan? Haruskah aku melakukan ini untuk si gendut? Atau mengabaikannya? Aduh, apa yang harus aku lakukan? Sudahlah. Lumayan pas. Ayo minum sedikit alkohol. Kamu cukup terbuka. Rumah yang besar ini. Apakah kamu tinggal sendirian biasanya? Aku sering merasa hampa. Dan berpikir, jika benar-benar ada seorang pria yang menemaniku. Apakah kamu merasa kesepian? Ya. Hei sayang, sudah tidur? Belum. Kenapa teleponku malam-malam begini? Tebak aku di mana? Bukannya kamu pergi ke luar negeri untuk urusan bisnis? Aku sudah di lift. Benar. Tentu saja senang. Senang, aku akan buka botol anggur menunggumu. Hei, sayang. Kangen gak? Kangen? Kenapa kamu pulang lebih awal kali ini? Aku kan kangen sama kamu. Kamu bohong. Kapan kamu pulang lebih awal? Untuk aku? Aduh, itu tidak penting. Yang penting adalah, sekarang, aku punya kabar tentang adikku Yulin. Bukannya dia sudah hilang lebih dari 10 tahun? Ya, meskipun kami beda ibu, tapi aku sudah mencarinya selama 10 tahun. Sekarang akhirnya ada petunjuk. Kamu bilang itu karena aku. Aku juga sangat merindukanmu.
Siapa kamu? Kok ada orang? Kamu adalah istriku. Detektif swasta yang dikirim. Hai, tetap saja bos Huang, kamu hebat. 1 detik saja kamu sudah tahu. Sudah berapa lama kamu mengikutiku? Hai, belum lama. Hanya dinding penuh dengan buktimu. Tidak apa-apa. Kamu kembali ke kamar dulu. Di sini serahkan padaku. Istriku memberimu berapa banyak uang? 1 juta. Kalau begitu aku akan memberimu 3 kali lipat. Tapi, kamu harus kembali dan menghancurkan semua bukti. Kemudian di dunia istriku. Menghilang. 5 kali lipat. Di kartu ini. Sekarang ada 5 juta, ambil dan belanjakan. Itu aku pergi dulu Ada waktu. Datang sendiri mencariku ya. Baik. Masuk temani saudaramu. Kidong, kamu kemana? Ya ampun, sangat menakutkan. Sulit dijelaskan. Hidup ini benar-benar sulit. Aduh, ini semua apa sih? Kalau dulu kalau tidak makan itu. Hal yang membuatku mencintaimu sampai hati hancur. Sekarang aku tidak akan punya banyak masalah. Xiaoqi, kalau kamu punya kesempatan keluar, pastikan bantu aku menemukan orang buta berkacamata itu. Kemudian bantu aku mendapatkan cara untuk menyelesaikan masalahku sekarang. Aku benar-benar sudah muak. Tenang saja. Apa yang terjadi? Ini APA mati lampu. Atau mereka menghemat listrik, memutus aliran listrik. Zhang Qidong. Kamu kenapa datang, siapa ya? Aku datang untuk menyelamatkan kalian. Kamu masuk dari mana? Aduh, jangan banyak tanya. Udah, cepat naik mobil. Bos Guan. Cepat naik mobil, kejar mereka. Sudah lari sejauh ini. Akhirnya bisa kabur dari Yulin, mereka. kamu tadi kemana saja? Kukira kamu mencari Yansu. Demi kamu, aku bisa menempuh bahaya apapun. Aduh, udah deh. Banyak omong. Kita lagi kabur loh. Jadi kita mau kemana? Aku agak lapar. Ayo ke vilaku untuk sembunyi. Kamu obati dulu lukamu. Ganti baju, kamu kotor. Ayo. Santai aja, duduk. Kamu tadi kemana? Aku kasih tahu ya, jangan lagi pergi tanpa pamit. Itu bos Guan bilang aku harus sembunyi dulu agar semua aman. Tapi dia bilang kamu mencari Yansu. Jahat banget. Suara kecil. Lalu kenapa kalian datang menyelamatkan kami? Karena dia tahu. Aku adiknya Huang Yucheng. Dia ingin kenal Huang Yucheng lewat aku. Dia juga tahu. Aku tebak di tubuhmu. Harusnya ada alat penyadap miliknya kan? Bos Guan. Apaan sih? Kamu memanfaatkan aku. Aku enggak. Apa kamu tahu aku dan Xiaoqi hampir aja mati? Kok? Boleh kamu pakai obat buat membohongiku. Tapi nggak boleh aku menyadap kamu. Tapi dari awal sampai akhir, aku nggak pernah mikirin buat nyakitin kamu loh. Aku juga nggak ada niat buat nyakitin kamu. Cuma menyadap aja. Oke, kalau gitu. Jalan kita beda, nggak bisa kerja bareng. Makasih ya, malam ini udah selamatin kita. Tapi tempat ini kita nggak bisa tinggal lama-lama. Pergi. Pergi sekarang juga. Setelah keluar, Yansu bakal langsung nemuin kamu. Lihat aja nanti siapa yang bakal nolongin kamu. Kalau gitu, kamu dulu kasih kami bertiga tempat tinggal sementara. Aku bakal bawa kamu ketemu Huang Yucheng. Oke. Tunggu, aku nggak kuat lari.
Kenapa aku harus lari sih? Bos Guan itu orangnya licik banget. Bisa aja besok dia bakal jual kita lagi. Makanya buruan kabur Benar aja. tuh, dan aku juga nggak mau ketemu Huang Yucheng. Kenapa nggak mau ketemu Huang Yucheng? Bukannya dia kakakmu. Soalnya aku benci dia. Selama lebih dari 10 tahun sengaja menghindar, nggak mau ketemu dia. Pak minum pelan-pelan. Kakakmu mana? Aku udah nelpon dia. Katanya setelah urusan kantor kelar, dia bakal langsung pulang. Kakakmu sekarang punya keluarga sendiri. Di luar sana juga banyak bisnis. Aku sekarang, yang paling aku khawatirkan adalah kamu. Ayah, jangan khawatirkan aku. Aku sudah dewasa. Aku tidak takut apapun. Jaga dirimu baik-baik. Aku tahu, Ayah. Tidak apa-apa. Kapan kamu akan kembali? Yulin, sedang menangani bisnis besar. Kalau bisnis ini berhasil, keluarga kita akan bangkit. Ayah kita kamu yang jaga dulu. Setelah aku selesai, aku akan segera kembali. Ayah kita sudah sakit parah. Kamu masih hanya peduli dengan bisnismu. Yulin, kamu tidak mengerti. Hidup di dunia ini, seringkali kita tidak bisa berbuat banyak. Kalau kamu kekurangan uang, Uang, aku tidak butuh uangmu. Ayah, bangun. Oh begitu ya. Ternyata selama setahun ini sudah banyak penderitaan. jadi kita mau kemana dulu? Tidak bisa. Rumahku dan rumahmu tidak bisa ditempati. Sekarang aku juga tidak tahu mau kemana. Gimana kalau begini? Pergi ke kampung halamanku dulu untuk sementara. Bisa tapi aku tidak punya mobil. Kita jalan dulu. Tunggu sampai besok pagi. Kita cari cara untuk mendapatkan mobil. Oke. Itu ada mobil. Mengikuti kita. Apakah itu mobil Guan Sisi? Siapapun pemiliknya, kita cari tempat untuk bersembunyi dulu. Sini. SST. Sang Kidong. Keluar saja. Sudah lama melihat kalian. Kamu mau apa? Keluar saja. Mari kita bicara. Ayo. Jangan main-main dengan kami. Sekarang kami berjumlah 3 orang, sedangkan kamu hanya seorang diri. Aku tidak datang untuk menangkap kalian. Jangan bohongi kami lagi. Aku sudah mendengar terlalu banyak kebohongan akhir-akhir ini. Aku benar-benar tidak berbohong padamu. Aku mengikuti kalian sepanjang perjalanan ini. Kalau aku mau menangkap kalian. Tadi di Villa Yansu, aku bisa menyuruh anak buahku untuk mengepung kalian. Itu benar. Waktu itu aku datang untuk menyelamatkan kalian. Dia yang diam-diam membiarkan aku masuk. Mengapa kamu membantu kami? Aku tidak mau lagi mengikuti Yansu. Mengikutinya tidak ada masa depan. Kalau mengikuti kalian ada masa depan dong. Dia adalah adik Huang Yucheng. Pasti lebih kaya daripada Yansu. Kami bantu kamu kabur dari pengejaran. Kamu kasih kami uang bagaimana? Atau begini saja, kita pakai mobilnya dulu untuk pergi. Kenapa kami harus percaya padamu? Aku bersumpah demi langit. Kalau ada satu kata pun dari apa yang aku katakan tadi bohong, semoga keluargaku celaka semua. Baiklah, kalau begitu kamu yang nyetir. Bawa kami ke suatu tempat. Masuk mobil. Jadi kamu benar-benar sudah berselisih dengan Yansu. Tentu saja. Lalu kamu tidak takut. Kalian sebenarnya sudah dalam bahaya besar. Sekarang karena aku ada di sini, barulah kalian punya sedikit harapan hidup. Karena tidak ada orang lain yang lebih mengenal Yansu daripada aku. Baiklah. Bocah ini punya mental yang bagus juga. Astaga, sudah berapa lama rumah ini tidak dihuni? Banyak sekali debunya. Aku sudah bertahun-tahun tidak pulang ke sini. Kita sembunyi di sini beberapa hari dulu. Menurutku untuk sementara kita aman di sini. Mereka tidak akan menemukan kita. Kamu sembunyikan mobilnya. Jangan sampai ketahuan orang. Benar. Aku rasa untuk sementara kita jangan keluar dulu. Jangan sampai ketahuan tetangga. Lalu kita makan apa? Kamu memang cuma mikirin makan. Baiklah, kalau gitu kalian bertiga pergi beli makanan dan minuman dulu. Usahakan jangan sampai ketahuan orang. Kita tinggal di sini. Oke. Nah, kita berdua beli roti dan mie instan. Kamu beli minuman. Aku tinggal bersih-bersih. Oke, kita pergi. Siap. Kita sudah kembali. Aduh, capek banget. Yulin.
Yulin hilang. Jangan dia keluar. Masak sih, dia bilang tidak akan keluar. Takut dikenali orang. Ini ada catatan. Kalian pergi saja. Jangan pedulikan aku. Ini pasti catatan dari Yulin. Zhang Qidong. Sekarang Yulin ada di tanganku. Temukan Huang Yucheng. Bawa uang tunai 10 juta. Kalau tidak, kamu tidak akan bertemu Yulin lagi. Baiklah. Yulin diculiknya. Diculik. Lalu bagaimana? Dia menyuruhku mencari Huang Yucheng untuk membawa uang tunai 10 juta. 10 juta. Bagaimana kalau kita lapor polisi? Tidak bisa. Dia khusus menekankan tidak boleh lapor polisi. Lalu sekarang kita harus bagaimana? Kalau begitu kita hanya bisa mencari Huang Yucheng. Makanan itu belum dimakan. Perutku juga lapar. Pikiran kacau, makan dulu saja. Zhang Qidong? Bos Guan, Bagus kamu Zhang Qidong. Berani-beraninya kamu menipuku. bagaimana kamu bisa menemukan tempat ini? Lupakan saja itu. Mengepalminginarku. Aku sudah bukan pegawai di perusahaanmu lagi. Apa sih pengkhianatan itu? Baru 2 hari tak bertemu. Sudah berani bicara seperti ini padaku. Iya kan? Di mana Yulin? Dia ditangkap. Baru kembali. Tak sampai beberapa jam sudah ditangkap. Apa kamu benar-benar bodoh? Jangan hina dong kami. Dia juga tidak mau. Sekarang orangnya sudah ditangkap. Kamu juga tidak akan bisa bertemu Huang Yucheng. Lebih baik kamu pergi saja. Bilang pergi lalu pergi. Bagaimana kalau ini jebakan kalian? Kami sekarang hanya ingin menyelamatkan orang. Tidak ada waktu untuk bermain tipu daya denganmu. Kalau kamu tidak pergi, kami yang pergi. Pergi. Bagaimana kalau kita buat kesepakatan? Apa kesepakatan? Aku akan membantu kalian menemukan Yulin. Dan kalian bantu aku bertemu Huang Yucheng. 2 burung dengan 1 batu. Tambahan orang, tambahan bantuan kan? Kalau begitu sekarang, bawa kami menemui Huang Yucheng. Mengapa Huang Yucheng harus menjadi orangnya? Bisa kita temukan begitu saja. Kita bisa mencari Zhang Miao. Dia seharusnya bisa bertemu Huang Yucheng. Xiao Zhang, Zhang Miao, apa kamu tahu keberadaan Huang Yucheng? kenapa kamu cari dia? Aku ada urusan mendesak. Jangan-jangan kamu mau jadi detektif lagi. Bukan. Ini tentang adiknya Yulin. Bilang. Kamu punya kabar tentang Yulin? Ya, Kamu hebat sekali. Sayangku. tapi dia diculik. Siapa yang berani? Mereka gila ya. Cuma preman kecil. Dia bilang, minta aku datang ke kamu untuk ambil 10 juta. Kalau enggak akan dikembalikan. Berani-beraninya mencoba memeras aku. Emangnya Huang Yucheng ini orang lemah? Begini aja. Apapun syaratnya. Setuju dulu. Pas dia mau terima uangnya. Aku yang akan habisi dia. Sekarang yang paling penting. Jaga keselamatan adikku. Saya Yang Berni. Sentuh adikku sedikit saja. Aku bikin dia hancur. Bos Huang, ada satu hal lagi. Apa? Aku punya teman yang udah lama mengagumi kamu. Dia selalu pengen ketemu kamu. Siapa? Aku bawa dia ke sini. Oke. Yucheng. Aku ini. Kenapa kamu datang ke sini? Sekarang kamu sukses. Langsung gak kenal lagi ya? Aku yang gak kenal. Oh sih, ada satu hal yang udah lama aku pikirkan. Aku cinta kamu. Bukannya kita teman baik. Oh sih. Sudah bertahun-tahun. Aku. Aku mengerti perasaanmu. Tapi kita berdua memang tidak cocok. Oh sih. Aku akan berusaha keras untuk mencari uang. Aku yang akan menafkahimu. Ini bukan soal berusaha atau tidak. Jangan bahas ini lagi. Oh sih. Sisi, aku benar-benar menyukaimu. Menyukai itu apa gunanya?
Kita berdua tidak punya masa depan. Kamu mengerti tidak? Bukan lihatlah teman-teman perempuanku. Pacar mereka. Siapa status mereka? Lalu lihatlah dirimu. Oishi, tapi aku benar-benar tulus menyukaimu. Jangan bicara lagi. Dan jangan ganggu aku lagi. Aku pasti akan membuatmu menyesal. Oishi, dulu bagaimana? Kamu cuek padaku. Kamu lupa semuanya. Aku tidak cuek padamu. Aku memotivasimu. Dulu kalau bukan karena motivasiku, bagaimana mungkin kamu bisa seperti sekarang? Sudah terlambat untuk bicara apapun. Sekarang kita sudah bukan dari dunia yang sama lagi. Pergilah. Baik, aku mengerti. Huang Yucheng dasar Beijinggan. Dasar pria tak tahu terima kasih. Ternyata kalian pria semuanya sama. Bos Guan, kamu bicara seperti itu tidak benar. Diam, apa hakmu bicara? Kenapa kamu bilang begitu padanya? Dia masih harus membantuku menyelamatkan adikku. Oke. Kalian berdua sekarang bersatu melawan aku ya? Kalau begitu aku pergi. Bicara seperti wanita seperti ini. Bagaimana mungkin ada pria yang suka? Ya. Jangan pedulikan dia dulu. Sekarang kita harus menyelamatkan Yulin. Kamu memang mengerti. Kamu tahu. Mengapa aku tidak bertemu kamu lebih awal? Mungkin saja. Sudah menjadi tangan kananku. Ya. Sekarang aku punya ide. Bagaimana aku harus mengatakannya? Kita harus begini. Contohnya aku pergi dulu. Wah. Seumur hidup belum pernah melihat uang sebanyak ini. Pada akhirnya bukan milikku. Yulin. Aku datang menyelamatkanmu. Sang Kidong. Waktunya hampir habis. Sudah selesai sesuai keinginanku. Uangnya sudah siap. Yulin mana? Aku harus memastikan keselamatan Yulin. Kidong, jangan takut. Lihat betapa bersemangatnya. Aku tidak menyanyiakan kekasih impianmu. Uangnya sudah siap. 15 menit lagi. Kamu bawa Simiwa kotak ke mobil van di depan. Di depan mana ada mobil van? Sudah bilang 15 menit lagi. Oh baiklah. Kamu jangan main-main. Apa yang bisa aku lakukan? Uangnya ada di sini. Chidong. Kalau dia hanya mengambil uangnya. Seharusnya tidak. Kalau dia benar-benar menyakiti Yulin, dia akan bermasalah. Dengan Huang Yucheng dan Yansu. Dia hanya ingin uang. Seharusnya tidak melakukan itu. Aku di kotak ini, pasang pelacak. Dimanapun mobilnya pergi, bisa dilacak. Tunggu saja. Zhang Chidong. Bawa semua uang. Masukkan ke mobil itu. Uangnya sudah dimuat semua. Yulin mana? Yulin sekarang di mana? Jangan buru-buru. Jika cinta itu abadi, apalah artinya sehari semalam? Aku tidak ada waktu untuk berpuisi denganmu. Sekarang sudah siap. Sekarang gimana? Sudah siap ya. Kalau begitu naiklah. Orang itu tidak boleh naik. Hanya kamu yang boleh menyetir. Baik. Sekarang sudah naik lalu gimana? Selanjutnya, nyalakan speakerphone. Nyalakan mobil dan pergi. Mobilnya sudah pergi, cepat ikuti. Halo. Kalau dia terus jalan, kamu terus ikuti. Hentikan mobil. Berhenti buat apa? Lalu. Lepaskan pelacak dari kotak. Semuanya. Aku. Mana ada pelacak? Ngomong apa sih? Jangan pura-pura bodoh. Apa yang kalian pasang? Kamu sangat tahu. Cepat turun dan lepaskan perangkat itu. Kalau tidak, seumur hidup kamu tidak akan pernah melihat Yulin lagi. Bagaimana kamu tahu? Di mobilku ada pelacak. Tipuan kecil kalian. Sudah aku mainkan dulu. Aku buang. Lalu. Naik dan lanjutkan. Berputar di jalan ini. Sang Kidong. Akhirnya kamu bisa melepaskan Mau ekor main itu. apa lagi kamu, Sang Jingkun? Nanti kamu akan tahu.
Hei. Sialan. Sekumpulan orang tak berguna. Kumpulkan semua orang. Seluruh kota dicari. Gali sampai sedalam 3 kaki. Kamu harus menemukannya untukku. Kamu bisa berhenti sekarang. Akhirnya kita bertemu. Uangnya ada di mobil. Yulin mana? Aku tidak menyentuh sehelai rambut pun darinya. Sekarang aku beri kamu 2 pilihan. Pertama, ambil 1 juta kamu dan pergi. Lalu Yulin adalah milikku. Kedua, ikuti jalan ini terus lurus. Setengah jam kamu akan bertemu dengannya. Uangnya tinggalkan saja. Yulin. Aku hampir mati ketakutan. Kamu baik-baik saja, Yulin? Aku baik-baik saja. Aku sudah memberikan semua uangku. Kenapa kamu masih datang? Tidak menyambutku. Dia sebenarnya orangku. Aku yang menyuruhnya ikut menguji kamu. Berarti selama ini, aku khawatir sia-sia. Masa sih? Setidaknya aku tahu kamu benar-benar sayang padaku. Aku hampir mati ketakutan. Sekarang aku tenang. Yansu, Bagaimana serukan permainannya? mau apa kamu? Lihat kalian main game sungguh membosankan. Tidak ada darah-darahnya sama sekali. Mau apa sebenarnya kamu? Aku mau gabung dengan kalian. Kalian suka lari-lari. Pasti aku harus mengikuti kalian dengan ketat. Di mobil ada 10 juta, ambil dan pergi. Zhang Qidong, sampai sekarang masih bercanda. Kau pikir aku pengemis ya? Oh, ada lagi nih. Suka main peran kayak di Infernal Affairs. Tolong lepaskan aku. Sudah tahu salah ya. Tapi, aku ini tidak pernah membiarkan orang lain berbuat salah. Hahaha. Yansu, dia sudah mengikuti kamu selama ini. Bagus katanya, sudah mengikuti aku selama ini. Langsung berkhianat begitu saja. Di dunia ini, apalagi yang bisa dipercaya? Kau bajingan tak berdarah. Aku sangat suka ucapanmu ini. Qidong, jangan takut. Wah, kok sudah berkeringat. Jangan buru-buru. Permainan ini baru saja dimulai. Yansu, dengar, biarkan Yulin pergi dulu. Aku ikut kamu. Sang Qidong, kamu benar-benar lucu. Sampai sekarang masih bercanda. Aku semakin mencintaimu. Qidong, jangan berpikir lagi, dia tidak akan melepaskan kita. Yulin memang mengerti aku. Ayo ikut aku pulang ya. Ah, bawa pergi. Yulin, Aduh, Kamu mau bawa kita kemana? kok cepat sekali lupa. ini bukan jalan ke tempatmu. Tentu saja mau bawa kamu bertemu. Kalau bukan karena dia membantu, aku tidak akan secepat ini menemukan kalian. Turun. Cepat. Bos Guan, Bagaimana? Terkejut ya? kamu mengkhianati kami. Mengkhianati? Tidak ada teman selamanya. Hanya kepentingan yang abadi. Kamu bajingan licik. Aku licik. Yang benar-benar licik adalah kamu. Adalah Huang Yucheng. Adalah kalian para pria busuk. Sudah, jangan bertengkar lagi. Sudah begini tidak ada yang perlu dikatakan. Orang baik semua kamu saja. Jangan mencaci keluarga Yulin kami. Wah, pria yang begitu lemah. Masih ada keberaniannya juga. Hahaha. Wah, masih ngobrol. Ayo masuk ke dalam. Kamu bilang kita harus bagaimana selanjutnya? Aku sudah tidak mau lagi membuat Sang Qidong melakukan trik pria tampan. Langsung minta uang dari Huang Yucheng saja. Oke, dengar kamu. Tapi kita sepakat. Kita bagi 2-5-5. Hanya saja daging sekarang. Tidak terlalu gemuk. Siapa bilang tidak? Lihat saja, mereka berdua juga tidak berharga. Kalau begitu tambahkan saja bobotnya. Apa yang kamu lakukan? Tentu saja menambahkan bumbu. Kalau tidak Bos Huang bagaimana mau bayar? Kamu tangkap aku. Baru saja di mobil. Sang Qidong sudah bilang padaku, kamu adalah pacar pertama Huang Yucheng. Sang Qidong?
Aku tidak. Bukan. Itu sudah lama sekali. Sekarang kamu tangkap aku tidak ada nilainya. Tidak bisa menimbulkan ancaman apa-apa tidak berguna. Bagaimana kalau itu? Bagaimana kalau 55 dibagi 37? Saya tiga kamu tujuh. Ini prinsip terakhir saya. Saya tiga kamu tujuh. Ini prinsip terakhir saya. 28 juga bisa. Saya nggak mau. Ya sudah semua buat kamu ya. Kan memang semua punya saya. Kamu lebih baik diam. Kalau kamu ribut lagi, awas saya potong lidah kamu. Ayo. Ibu Sang Miao datang. Kalau nggak kalian bertiga nggak bakal selamat malam ini. Cepet telepon. Selamat datang. Nambah satu teman lagi. Zhang Qidong siapa dia? Siapa saya nggak penting. Yang penting siapa kamu. Dia yang merancang saya. Kenal kamu. Ternyata kamu ketemu saya. Semuanya sudah kamu rancang. Ya ampun, apa yang terjadi? Ya ampun, apa yang terjadi? Sudah jangan ngomong yang nggak penting. Sekarang saya bantu kalian tes. Berapa nyawa kalian? Kalau digabung nggak ada 10 miliar. Jangan mimpi. Di rekening kami berapa? Nggak ada banyak uang. Siapa yang mau uang kalian? Kalian beberapa orang miskin. Pantas saya repot-repot. Ah itu saya tahu. Kamu mau manfaatkan kami. Ancam Huang Yucheng. Pintar. Nggak heran bos-bos besar. Bisa kamu kendalikan. Jangan mimpi. Huang Yucheng, nggak bakal demi kami. Menghabiskan 10 miliar. Di mata Huang Yucheng hanya ada uang. Selain uang tidak ada yang lebih penting darinya. Kamu cukup mengenalnya. Aku tidak mengenalnya. Aku mengenal kalian para pria. Di hadapan kepentingan apapun, ada berapa yang bisa memikirkan diri sendiri? Sang Qidong, lihatlah. Seorang wanita saja lebih sadar darimu. Jangan bicara apa-apa lagi. Cepat lepaskan kami. Apa yang kamu lakukan pada kami? Tidak ada gunanya. Ambil 1 juta MU dan pergi. Diam kau. Cinta tidak berharga. Bagaimana dengan ikatan darah? Dia adalah adik kandung Huang Yucheng. Dia mencarinya selama 10 tahun. Lupakan saja. Dia sama sekali tidak peduli padaku. Bagaimanapun juga, hari ini aku pasti akan melakukan transaksi ini. Aku ingin melihat berapa nyawa kalian bernilai di mata Huang Yucheng. Kalau begitu coba saja. Telepon Huang Yucheng. Suruh dia siapkan dana 10 miliar untuk menebus kalian. Baik, tapi aku punya syarat. Bagaimanapun juga harus bagi kami. Apa kau tahu? Dengan siapa kau bicara syarat Hu? Tentu saja aku tahu. Yansu? Putra Yan Xichang 10 tahun lalu. Bagaimana kau tahu Yan Xichang? Siapa kau? Huh, kau merencanakan segalanya untuk menjebakku. Tidak tahu siapa aku. 10 tahun lalu Huang Yucheng, sahabat terdekat, adalah Yan Xichang. Kau sudah tahu banyak sekali. Tentu saja. Kamu pikir mendekati orang penting, tidak perlu persiapan. Yucheng kok kamu datang? Xichang, akhir-akhir ini aku agak kekurangan uang. Apakah kamu punya uang lebih? Bisa pinjamkan aku sedikit. Ah ngomong apa sih? Apakah kamu anggap aku sebagai saudara? Kamu mau berapa bilang aja? 200.000. Keluargaku tidak punya uang. Orang dewasa ngobrol, anak kecil ikut campur apa? Kamu tahu ayahku baru-baru ini di rumah sakit. Aku sudah memberikan semua uangku ke rumah sakit. Sekarang proyek mau dimulai. Aku bahkan tidak punya uang jaminan 200.000. Tidak bisa mengeluarkannya. Proyek itu pasti gagal. Nanti aku tidak bisa bangkit lagi. Serius banget ya. Aku cuma punya kamu satu saudara baik. Aku juga tidak akan meminta padamu. Baik. Aku akan bantu kamu cari. Tapi kamu harus janji padaku. Setelah dana masuk, segera kembalikan padaku. Jangan khawatir. Setelah proyekku mulai,
Aku langsung punya uang untuk berputar. Nanti aku langsung kembalikan padamu. Baik, tunggu kabar dariku. Baik. Terima kasih, aku duluan ya. Ayah kita mana punya uang sebanyak itu? Anak kecil ngerti apa? Dia sedang kesulitan, masa aku tidak bantu? Biasanya tidak pernah datang. Kekurangan uang langsung datang ke rumah kita. Sudah. Jangan dipikirkan, ayo kita makan. Karena kalian sudah tahu, aku tidak ada yang perlu disembunyikan lagi. Huang Yucheng membunuh ayahku. Aku akan membuatnya kehilangan Siniwa yang berharga. Hari ini dia tidak membawa 1 miliar. Untuk menebus kalian. Baiklah, aku akan meneleponnya sekarang. Ayo, ada tamu penting datang. Ayo ikut aku temui dia. Bos Huang, akhirnya kau datang. Kami hampir kehilangan nyawa. Yulin. Kami sudah sangat susah payah mencari kau. Kau Huang, urus dulu urusan penting. Bos Huang datangnya tepat waktu ya. Tentu saja. Hari ini, aku akan menghabisi semua kalian. Penjahat jalanan ini. Kau masih berani bilang begitu? Dia anaknya Yan Xichang. Diam kau. Namanya tidak pantas kau sebut. Ya. Aku bersalah pada kalian berdua. Jangan sok suci di sini. Perbuatanmu. Aku akan membuat mereka membayar dengan darah. Yan Su. Kapan kau berubah menjadi seperti ini? Aku menjadi seperti ini. Kau seharusnya lebih tahu dari siapapun. Yan Su. Hari ini di sini. Semuanya orangku. Kau tidak bisa kabur. Berhentilah. Aku bisa memaafkanmu. Dan melupakan masa lalu. Perkataan itu keluar dari mulutmu. Sungguh ironis. Kau baru saja bercerita. Untuk mengulur waktu menunggu bantuan ya. Tentu saja. Sebenarnya Kidong, beberapa hari lalu sudah memberitahuku semuanya. Sang Kidong, kau sudah pintar ya. Selalu waspada. Bukan belajar darimu. Kalian terlalu cepat senang. Aku sudah menanam banyak bahan peledak di sekitar sini. Cuma perlu aku tekan sedikit. Semua orang di sini akan ikut hilang bersamaku. Kamu benar-benar gila. Haha, gila. Aku suka panggilan itu. Yan Su, apa sih yang kamu mau? Bos Huang, ayo kita main game. Siapa yang mau main game bodoh sama kamu? Apa yang kamu bilang? Kamu bilang mau berapa banyak uang? Sekarang aku nggak mau uang. Lalu kamu mau apa? Yan Su, kamu gimana? Istri dan anakmu sekarang ada di tanganku. Kalau kamu sentuh aku sedikit saja, aku akan balas 100 kali lipat pada mereka. Kamu memang berani. Sama-sama. Suruh orangmu mundur. Kamu maju ke sini. Jangan lupa ajak Bos Guan turun juga. Oishi. Kok kamu juga di sini? Mantan kekasih. Adik perempuan. Si kecil. Haha. Sekarang aku kasih kamu pilihan. Orang di sini atau istri dan anakmu. Yan Su. Udah jangan main-main. Kamu mau berapa banyak uang? Aku kasih semua. Sekarang bukan masalah uang. Yang bisa selesaikan semuanya. Hari ini aku akan memaksa kamu memilih. Kamu benar-benar. Jangan paksa aku. Kamu sekarang. Reizaken, gimana kalau begini? Kamu bunuh aku. Lepaskan mereka semua. Bunuh kamu terlalu murah buatmu.
Aku akan membuatmu menderita. Biar kamu juga merasakannya. Yansu. Kamu membuatku berpikir. Baik. Aku kasih kamu waktu 30 detik terakhir. Waktu mulai. 20. 18. 16. 14. 4. Cepat selamatkan istri dan anakku. Yulin. Yansu. Lepaskan dia, jangan macam-macam. Pergi bawa mobil ke sini. Yulin. Mati saja kamu. Yulin. Cepat panggil ambulans. Dokter. Kenapa? Tidak bisa biar kami berdua bersaudara berkumpul dengan baik. Aku pasti akan menangkap Sian itu kembali untuk membalas Yulin. Kidong, kamu pulang dulu. Aku akan menyuruh orang menjaga. Sebelum Yulin rebah, dia bilang sesuatu padaku. Dia bilang kamu bukan Huang Yucheng yang asli. Apa yang kamu bicarakan? Kamu adalah Huang Yucheng palsu. Otak kamu kemasukan air ya. Apa kamu ketakutan sama Sian? Yulin tidak pernah berbohong. Dia bilang padaku dia tidak pernah berbohong. Sepertinya kamu memang punya kewaspadaan. Katakan. Sebenarnya kamu siapa? Ingin tahu siapa aku? Lihat saja apakah kamu tulus. Datang. Ayo. Kenapa buru-buru? Ikat dia. Kenapa tangkap aku? Kamu siapa sih? Kalian memang tidak punya otak. Padahal bisa pergi dengan tenang. Nekat bongkar rahasiaku. Sekarang sudah begini. Kalian semua mati saja. Kalau begitu kamu siapa sebenarnya? Kamu mau apa sama Yulin? Wah. Kenapa? Benar-benar suka sama dia ya? Tentu saja, aku tidak sekejam kamu. Kekejaman. Lihatlah dirimu. Wujud yang tidak berguna. Pantas saja, sampai sekarang masih pecundang. Saat menghadapi hal besar. Siapa yang tidak kejam? Aku memang tidak bisa melakukan hal besar, tapi setidaknya aku lebih berhati nurani daripada kamu. Sudahlah. Tidak perlu bicara panjang lebar dengan anak kecil seperti kamu. Semua sudah selesai. Jangan bunuh aku. Sampai jumpa lagi. Lari, lari, lari. Kidong. Kidong, kamu ngapain? Dipanggil lama tidak menjawab. Aku mau menyelamatkan Yulin. Menyelamatkan Yulin. Apa ini? Aku pikir paling tidak kita mati bersama. Wah, kamu benar-benar hebat ya. Kamu tidak mengerti. Agak iri. Tidak perlu iri padaku. Nanti aku akan membuatmu merasakannya. Tidak, tidak, tidak. Kamu ini bunuh diri. Begini saja. Nanti kamu jemput aku dengan mobil. Mengemudi. Mobil siapa? Aku tidak punya mobil. Aku lupa kamu juga orang miskin. Ya nanti kamu.
langsung pergi. Aku mau cari makanan. Yulin. Huang Yucheng. Apa? Nyalakan petasan. Mau coba? Sesuka kamu. Kamu mau apa? Lepasin Yulin. Otak kamu rusak ya. Yulin itu adikku. Aku lepasin apa? Jangan pura-pura. Kamu bukan Huang Yucheng. Enggak mau ribut sama kamu. Bukannya kamu mau ketemu Yulin. Sampai segitunya. Pakai petasan nakutin aku. Yulin di mana? Di kamar. Yulin. Kenapa dia nggak ada reaksi? Kamu ngapain sama dia? Aku mana tahu. Semua indikatornya normal. Tapi nggak bangun. Aku bisa apa? Aku nggak peduli, aku mau bawa dia pergi. Mau bawa Yulin pergi. Boleh-boleh aja. Tapi kamu harus janji sama aku. Apa? Jujur aja. Aku nggak takut kasih tahu kamu. Aku memang bukan Huang Yucheng. Lalu kamu siapa? Siapa aku nggak penting. Yang penting, Huang Yucheng punya uang banyak. Belum aku dapat. Ya cari Huang Yucheng dong. Ada hubungannya sama kita. Huang Yucheng yang asli udah mati. Sekarang yang bisa dapetin uang itu cuma Yulin doang. Kalau begitu tangkap saja Yulin. Aku cuma bisa cari dia. Aku bisa apa lagi? Kamu benar-benar brengsek. Waduh, Yulin sudah kayak gitu. Kamu masih memaksanya. Kamu masih muda. Belum tahu pentingnya uang. Gini deh. Hari ini aku bisa kasih kamu harga murah. Kalau kamu bisa dapat kunci dari mulutnya, aku bisa lepasin kalian berdua. Sekalian, aku kasih kamu 1 miliar tunai. Kalau aku nggak mau gimana? Maka kalian berdua akan mati. Kamu sendiri yang pilih. Itu. Kalau Yulin nggak bangun gimana aku bawa dia pergi? Aku bisa kirim orang. Bawa kalian berdua keluar. Setelah kamu dapat kuncinya, kamu bilang aja kamu yang selamatkan dia. Kamu pikir deh. Pahlawan menyelamatkan wanita cantik. Bisa dapat 1 miliar tunai lagi. Tapi, kalau kamu berani main-main, kalian berdua mati. Kita sekarang mau kemana? Jalan. Ke pinggir kota. Kidong. Kita ini di mana ya? Jangan takut, kita sekarang aman. Yulin. Sekarang kondisi tubuhmu gimana? Kita pergi dari kota ini aja. Jauhi semua keributan ini. Kakakku gimana? Kamu pingsan sudah lama. Oke. Barusan kamu bilang soal kakakmu. Dia. Kamu masih ingat nggak? Kunci. Kakakku kasih tahu kamu soal kunci itu. Kasih tahu kakakmu. Dia lupa kunci rahasianya. Kalau kamu ingat kasih tahu dia. Kamu bohong padaku. Aku ingat. Bukan kakakku.
Sang Kidong, kamu sudah bangun. Bagaimana rasanya dicintai? Apa maksudnya? Apakah semua yang kumiliki tidak ada? Bukan tidak ada. Tapi dengan dunia itu, agak berbeda saja. Yang paling penting, kamu sudah merasakan. Apa itu rasanya dicintai? Lalu kenapa aku harus kembali? Karena cintamu sudah tidak setia lagi. Maksudmu? Aku menipu Yulin. Bisakah kamu memberiku pil lagi? Aku ingin kembali untuk minta maaf padanya. Tidak bisa kembali. Hidup tidak ada jalan kembali. Tidak mungkin. Apakah cintaku dan semua yang kumiliki? Seperti mimpi saja. Lenyap begitu saja. Kamu sekarang hidup. Bukankah itu juga mimpi? Hei Kidong, ngapain melamun? Tidak ada. Aku baru saja bermimpi. Mimpi yang panjang. Sangat nyata. Mimpi. Mimpimu aneh ya. Kualitas tidurmu lebih baik dariku. Pulang yuk. Hei, ngomong-ngomong, Kidong, kamu kenal tidak seorang gadis bernama Yulin? Apa katamu? Yulin bilang kenal kamu. Lalu bilang mau ketemu kamu di Taman Yuehai. Aku sayang banget sama kamu, bro. Hei Kidong. Yulin. Yulin. Sang Kidong, kamu ngapain? Yulin, aku nungguin kamu. Kenapa belum pergi? Cepetan pergi. Aku nggak mau. Aku nggak mau pisah sama kamu lagi. Selamanya nggak mau. Kita nggak akan pisah lagi.